Lawan Sampdoria, Pioli akan bongkar starting line up AC Milan. Divock Origi diperkirakan akan melakukan debutnya di AC Milan sebagai starter melawan Sampdoria pada hari Minggu dini hari nanti. Sementara itu Simon Kjaer sepertinya akan kembali berdua dengan Fikayo Tomori di jantung pertahanan. Rossoneri mengunjungi Sampdoria di Marassi pada hari Minggu pukul 1.45 waktu Indonesia Barat sebelum pertandingan penyisihan grup Liga Champions kedua di hari Rabu melawan Dinamo Zagreb. Juara Serie A itu bermain imbang 1-1 di RB Salzburg pada hari Rabu kemarin dan Pioli diperkirakan akan merotasi skuadnya melawan Sampdoria. Menurut La Gazzetta dello Sport dan Sky Sport Italia, Origi akan tampil perdana sebagai starter. Oliver Giroud perlu diistirahatkan dan mantan striker Liverpool itu akan lebih difavoritkan daripada Ante Rebic. Origi telah bermain selama 81 menit dalam 4 penampilan sejauh musim ini, tetapi tidak pernah bermain sebagai starter sejak bergabung dengan AC Milan secara gratis dari The Red. Pioli mengatakan pada hari Selasa kemarin bahwa Origi perlu bermain lebih banyak untuk beradaptasi lebih cepat, jadi dia akan memiliki kesempatan besok pagi. Kjaer juga akan kembali ke starting line up dan diperkirakan akan berpasangan dengan Tomori di jantung pertahanan Rossoneri, dengan Pierre Kalulu beristirahat di bangku cadangan. Tommaso Pobega juga diperkirakan akan bermain di lini tengah menggantikan Sandro Tonali atau Ismail Bennacer. Rafael Leao dan Charles de Ketelaere kemungkinan akan tampil sebagai starter lagi. Dalam konferensi persnya hari ini, Stefano Pioli mengaku sangat senang dengan penampilan de Ketelaere karena dia sudah melakukan semua yang dia minta darinya. Laga melawan Sampdoria bisa de Ketelaere gunakan untuk mencatatkan gol perdananya bagi AC Milan. Mengingat padatnya jadwal pertandingan, AC Milan harus merotasi skuadnya agar semua pemain dapat tampil fit saat bertanding, selain juga untuk menghindari resiko cedera. Tonali ungkapkan, "Ada tahu seberapa dalam cinta saya untuk Milan." Sandro Tonali berterima kasih kepada pendukung Milan setelah memperpanjang kontraknya hingga 2027 dengan gaji 2 kali lipat. Pemain internasional Italia itu menandatangani kontrak baru hingga Juni 2027 sore ini, yang kabarnya akan membuatnya mendapatkan sekitar 3 juta euro per musim, menggandakan gajinya sejak pindah dari Brescia pada 2020. "Hai teman-teman, saya senang dengan pembaruan kontrak saya dan telah memperpanjang masa tinggal saya di Milan," kata Tonali di akun Instagram resmi klub. "Kamu tahu seberapa dalam cintaku untuk warna-warni ini. Saya berterima kasih atas dukungan yang Anda berikan kepada kami. Dengan dukungan Anda, kami dapat mencapai hal-hal besar." Tonali tidak pernah menyamar bahwa ia tumbuh dengan mendukung Rossoneri dan mengambil kesempatan untuk bergabung dengan mereka. Bahkan ketika negosiasi dengan Inter tampaknya berada pada tahap lanjut, dia juga menerima gaji yang lebih rendah pada saat itu untuk mendorong langkah itu dengan janji dia akan diberi imbalan nanti, dan saat itu telah tiba. Pimpin lini serang Milan lawan Sampdoria, Origi tak sabar unjuk gigi. Divock Origi tampaknya sudah tak sabar untuk unjuk gigi bersama AC Milan dan akan memimpin lini serang klub saat bentrok kontra Sampdoria akhir pekan ini. Cukup adil mengatakan Origi belum menunjukkan performa terbaiknya sejauh ini dalam penampilannya dari bangku cadangan sejak bergabung Rossoneri musim panas lalu dari Liverpool. Kendati demikian, Tuttosport menyebutkan bahwa Oliver Giroud perlu istirahat setelah menjadi starter dalam beberapa pertandingan beruntun dan mungkin menunjukkan kelelahannya saat Milan bermain imbang 1-1 dengan Red Bull Salzburg di Liga Champions, dan karena itulah pemain internasional Belgia tersebut sudah tak sabar mencatat penampilan perdananya dari menit awal. Setelah musim panas yang cukup rumit akibat masalah otot yang menghampirinya, striker 27 tahun tersebut kini perlu bermain sejak awal untuk membantu proses pemulihannya agar bisa kembali ke kondisi 100% sesegera mungkin. Dalam beberapa pertandingan terakhir, mantan bintang The Reds tersebut telah memainkan sejumlah fragmen permainan yang menunjukkan beberapa hal bagus. Tetapi semua orang tahu bahwa obat terbaik bagi seseorang penyerang adalah gol, dan ia ingin mendapatkannya di Marassi saat Rossoneri menantang Sampdoria. Origi merupakan pemain yang sangat dinamis yang akan memberikan Stefano Pioli daya jelajah
yang lebih besar dari Giroud dan sang pemain sudah tak sabar menunjukkan kelayakannya setelah Milan melakukan upaya yang cukup keras untuk merekrutnya. Yang penting adalah agar ia tidak terlalu memaksakan diri, namun laga nanti bakal menjadi penampilan starter perdananya yang menarik. Pemain RB Salzburg terkejut dengan kedatangan Paolo Maldini di lorong pemain. Legenda AC Milan Paolo Maldini masih memiliki pengaruh yang luar biasa pada sepak bola dari segala usia, seperti yang dibuktikan oleh RB Salzburg menjelang pertemuan mereka di Liga Champions setengah pekan kemarin. Pertandingan berakhir 1-1 di Austria untuk membuka grup yang juga memiliki Chelsea dan Dinamo Zagreb. Maldini sekarang berusia 54 tahun dan telah gantung sepatu pada 2009 setelah seumur hidup bermain hanya untuk AC Milan. Sedangkan klub yang sama yang sekarang ia wakili sebagai direktur teknis. Tapi pria memenangkan 5 Piala Eropa, 7 gelar Serie A, Piala Dunia antar klub, 4 Piala Super Eropa, Coppa Italia dan 5 Piala Super Italia masih cukup berpengaruh pada pemain dan staf lawan. Setidaknya itulah yang ditunjukkan oleh postingan Twitter Red Bull Salzburg jelang pertandingan Liga Champions melawan AC Milan kemarin. Saat Paolo Maldini datang ke kota, yang bisa kamu lakukan hanyalah menatap kagum. Reaksi tim kami mengatakan itu semua. Setelah kampanye bursa transfer musim pada selesai, I Capitano kini tengah fokus untuk memperbarui kontrak beberapa pemain andalannya. Maldini mendapatkan tantangan berat untuk bisa membarui kontrak Ismail Benacer dan juga Rafael Leao. Bos besar AC Milan siap tiru langkah Juve beli Vlahovic. Bos besar AC Milan yakni Jerry Cardinale dikabarkan siap menggelontorkan banyak uang untuk membeli pemain bintang, mengikuti langkah Juventus memboyong Dusan Vlahovic. Juventus sebelumnya kehilangan sosok pencetak gol andalan dalam diri Cristiano Ronaldo. Mereka tak bisa mencari penggantinya dalam waktu singkat. Akhirnya Juve baru bisa memboyong striker yang mereka incar pada Januari 2022 lalu. Mereka merekrut Dusan Vlahovic dari Fiorentina. Juve memerlukan dana sangat besar untuk memboyong bomber asal Serbia itu. Mereka disebut menebus Vlahovic dengan total 80 juta euro. Sementara itu rival Juventus yakni AC Milan juga berusaha berbenah. Sayangnya mereka tak punya uang sebanyak Bianconeri dan harus mengontrol ketat pengeluarannya. Bahkan setelah mereka diakuisisi oleh Redbird Capital, perusahaan milik Jerry Cardinale. Oleh karena itulah Milan lebih sering membeli pemain muda potensial atau jika ada pemain berkualitas yang berstatus free transfer. Beberapa pemain muda potensial sebelumnya sudah diangkut ke San Siro, salah satunya adalah Rafael Leao dan Pierre Kalulu. Mereka juga berhasil memboyong Divock Origi secara gratis dari Liverpool baru-baru ini. Namun Milan masih gagal memperkuat dua sektor yang ingin mereka benahi. Keduanya adalah pos sayap kanan dan striker. Untuk pos striker, Milan akan segera kehilangan Giroud dan Ibrahimovic. Pasalnya keduanya sudah sangat sepuh untuk usia pesepak bola. Cardinale siap tiru langkah Juventus, namun kini ada kabar mengejutkan bagi fans Milan. Kabarnya Cardinale siap menggelontorkan uang dalam jumlah yang besar. Kabar ini dilansir dari Calcio Mercato. Laporan itu menyebut Jerry siap membuat investasi seperti yang dilakukan oleh Juventus kala memboyong Dusan Vlahovic. Jadi akan ada nama besar yang akan diincar oleh Jerry nantinya. Entah itu akan mengisi pos striker atau sayap kanan. Investasi semacam ini memang diperlukan, sebab meski sudah terbukti berhasil, investasi ala Paolo Maldini untuk pemain muda sebenarnya adalah sebuah perjudian atau membutuhkan waktu yang lama untuk membuahkan hasil.